مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita tentunya selalu bersyukur kepada Allah, Zat yang maha baik, Zat yang sempurna di dalam nama dan sifatnya. Kita bersyukur bahwasanya pada kesempatan hari ini kita dipertemukan pada majelis ilmu, dan salah satu sifat ilmu bagaikan air hujan. Air hujan itu menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Makanya setiap orang apabila mereka diberikan oleh Allah ilmu pada hidupnya, berarti Allah inginkan hatinya hidup, Allah inginkan jiwanya basah, sehingga nanti dia mudah untuk mengambil setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang datang pada majelis ilmu setidaknya terbagi sebagaimana 3 sifat gelas, kata para ulama. Ada orang yang datang ke majelis ilmu itu dia membawa gelas yang bocor. Ada orang yang mereka datang pada majelis ilmu, mereka itu bagaikan gelas yang bocor. Gelas yang bocor itu kayak hati yang dia datang ke majelis ilmu, dia mendapatkan informasi, dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan catatan dan goresan hitam di atas lembaran putih. Tapi bertambahnya ilmu yang dia dapatkan dan dia peroleh tidak merubah dia menjadi insan yang lebih baik. Sikapnya kepada suami dan istri tetap sama, malamnya tetap sama, tidak ada perubahan. Kalau ada orang yang mereka itu datang ke majelis ilmu bagaikan gelas yang bocor semacam ini, maka sesungguhnya tidak ada kebaikan pada setiap ilmu yang dia dapatkan, karena tidak bisa merubah dia menjadi lebih baik. Ada orang yang datang ke majelis ilmu, hatinya itu kayak gelas kotor. Artinya pemilik gelas kotor itu kayak hati, ketika dia datang ke majelis ilmu itu sudah membawa sesuatu yang dia simpan pada pikirannya. Kalau dia mendapatkan nasihat, dia tidak mau berubah. Ketika dia mendapatkan ilmu, dia tidak mau untuk dirubah. Dia mencari ilmu hanya untuk membenarkan apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Kalau ada orang yang semacam ini kayak gelas kotor. Gelas kotor itu tidak bisa kita manfaatkan. Kita tuangkan teh, kopi, bahkan minuman mahal sekalipun tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena sebagaimana gelas yang kotor tidak bisa memberikan kebaikan. Ada yang ketiga yang datang ke majelis ilmu bagaikan gelas yang putih, bersih, sehingga dia mudah untuk menampung setiap minuman yang dituangkan di dalamnya. Moga-moga hati kita setiap datang ke majelis ilmu itu bagaikan gelas yang bersih, sehingga setiap kita mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena fungsinya ilmu adalah merubah dari yang kasar harusnya lembut, dari yang bermusuhan harusnya saling menyayangi, dari yang asalnya saling berjauhan saling mendekati. Ketika kita telah mendapatkan ilmu pada hati yang bersih sebagaimana gelas yang bersih. Semoga Allah selalu membimbing kita dan Allah selalu memberikan petunjuk pada kehidupan kita, dan semoga ilmu yang kita dapatkan merubah kita menjadi insan yang lebih baik. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali setelah berapa bulan kita tidak berjumpa, berbulan-bulan. Mungkin setelah 3 atau 4 bulan kita tidak berjumpa. Hampir sama dengan masa iddah seorang wanita ditinggal mati suaminya. Tetapi alhamdulillah hari ini kita berjumpa, kemudian kita mengadakan kajian kembali. Tentunya tidaklah kita tidak mampu menyelenggarakan kajian disebabkan karena berbagai macam udzur yang ada ketika harus sharing dan harus berbagi faedah pada tempat-tempat yang lainnya. Semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita pada apapun aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan.
Karena ini merupakan materi pembuka dan perdana pada tahun 2019, maka pada kesempatan hari ini kita tidak meneruskan kajian kitab At-Tadhkirah. Kajian ini akan kita teruskan pada pertemuan kita selanjutnya. Tapi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sedang hangat terjadi pada masyarakat kita. Kita ingin menyikapi masalah ini dengan petunjuk yang ada pada kitabullah dan petunjuk yang ada pada hadis-hadis Nabi, supaya kita tidak terperosok pada sesuatu yang salah. Fungsinya ilmu itu adalah membedakan kita dengan orang yang tidak berilmu. Makanya ketika kita membaca sesuatu yang sedang terjadi di masyarakat, orang yang memiliki ilmu pasti beda pandangannya dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dan itulah yang ingin kita tekankan, karena saya berhusnudzon semua bapak dan ibu di sini adalah orang yang memiliki komitmen kepada ilmu. Maka kita ingin membahas tentang masalah ini supaya pandangan kita tidak salah ketika menempatkan sesuatu yang sedang masif terjadi di masyarakat. Kita akan membicarakan tema yang kita akan berikan judul adalah Siaga 1 tentang perzinahan. Itulah yang akan kita bahas tentang masalah perzinahan. Sekarang mari kita bahas tentang perzinahan. Kita akan bagi dalam beberapa poin ketika kita membicarakan tentang perzinahan. Poin-poin ini nanti saya akan bagi supaya memudahkan kita untuk mengerti dan memudahkan kita untuk memahami. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Allah itu kalau sudah melarang kita kepada dosa dan kemaksiatan, pasti dibalik setiap dosa dan kemaksiatan itu ada keburukan-keburukan yang menanti kita kalau sampai kita melabrak setiap dosa dan kemaksiatan itu. Karena sesungguhnya kita harus paham, banyak orang yang hari ini ketika mereka mendapati indeks dosa dan larangan yang mereka jumpai ketika mereka ngaji, banyak yang suka protes ketika ngaji itu ketika mendapati banyak larangan dalam hidupnya. Ada orang yang komentar setelah ngaji, "Anak kok setelah ngaji itu malah dikit-dikit dosa. Padahal dulu sebelum saya ngaji kelihatannya jarang ada dosa dan jarang ada larangan." Ini yang ketawa-ketawa ini bahaya ini. Saya berlepas diri dan semoga ibu-ibu diampuni dosanya oleh Allah. Padahal kemudian itunya harus kita pahami bahwasanya Allah itu kalau melarang kita kepada sesuatu, karena itu merupakan bahasa kasih sayang Allah kepada manusia. Allah sayangi manusia, Allah jaga manusia dari dosa, karena dibalik setiap dosa itu ada larangan, ada keburukan, ada jalan madharat yang bisa menimpa kita ketika kita melabrak larangan itu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, sampai Nabi itu bersabda, setiap raja itu punya batas, Allah pun punya batasan, dan batasan Allah itu larangan-larangan Allah. Supaya kita mengerti bahwasanya jangan suudzon, jangan berprasangka buruk kepada larangan. Dan Allah itu ketika melarang kita semuanya bukan bermaksud untuk mengambil kemerdekaan kita selaku manusia. Kan ada yang ngomong gitu, wah kemerdekaan saya diambil dan direnggut. Lah butuhnya apa Allah ngambil kemerdekaan kita itu? Buat Allah itu hajatnya apa? Jadi Allah itu tidak bermaksud untuk mengambil kemerdekaan, karena kasih sayang Allah tidak pernah menjadikan Allah ingin menzalimi manusia. Makanya Allah kalau sudah melarang, pastikan di balik larangan itu ada keselamatan yang kita peroleh ketika kita meninggalkan larangan itu. Persis kayak kita ini pergi ke puncak. Ibu, bapak kalau pergi ke puncak, maka petugas itu membuat pagar-pagar pembatas di pinggir jalan. Kenapa? Karena petugas itu ingin menyampaikan kepada kita, jangan ditabrak ya, ini pagar pembatas. Ini kalau pagar pembatas ditabrak, di baliknya itu ada jurang yang sangat curam, yang bisa mengakibatkan kematian fatal dan kecelakaan fatal kalau kamu melabraknya dan ketika kamu menabraknya. Maka sama ketika Allah itu melarang kita kepada sesuatu, maka pastikan di baliknya itu ada jurang yang sangat curam yang bisa menyebabkan kematian fatal pada kehidupan hati dan jiwa kita ketika kita menabraknya.
Supaya tidak ada lagi komentar-komentar orang yang mereka itu rewel gitu loh. Ada banyak orang itu rewel kalau dikasih larangan itu rewel gitu. Orang kalau rewel dikasih larangan itu persis kayak anak kecil yang dilarang ibunya ketika ibunya melihat sesuatu yang membahayakan. Ada anak kecil main-main di pinggir kompor, main-mainnya pakai kertas. Maka anak kecil itu tidak tahu kalau kertas ini ketemu dengan api, bubar, rumah kebakaran. Anak itu tidak melihat, kenapa? Ilmunya belum sampai kepada itu. Bahwasanya dia tidak paham kalau api itu ketika dekat dengan kertas itu menyebabkan kebakaran. Ibunya yang tahu. Makanya ibunya ketika tahu, ibunya langsung digendong anak tersebut, dipindah ke tempatnya agak jauh. Apa yang terjadi anak kalau lagi asik bermain tiba-tiba digendong dan dipindahkan? Nangis, meronta. Mungkin ibunya dijambak, mungkin ibunya dikerauk. Karena apa? Karena sang anak merasa dia lagi asik bermain tetapi dipindah ke tempat yang jauh. Kenapa dia rewel? Karena dia tidak tahu kalau api ketemu dengan kertas itu menyebabkan kebakaran. Makanya maaf kalau kita menjadi hamba mukmin beriman kepada Allah, tiba-tiba kita mendapatkan larangan kok kita rewel. Itu persis kayak anak kecil tadi loh yang dipindah dari pinggir kompor menuju ke tempat yang jauh. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Berarti kalau ada sebuah larangan apapun dalam kehidupan itu sikapi dengan hati yang lapang. Oh, berarti Allah sedang mengatur kita supaya memberikan kasih sayangnya Allah, supaya kita tidak terjerumus kepada dosa dan kepada larangan. Saya ambilkan contoh Ibu, bagaimana dosa itu terbukti memberikan keburukan pada kehidupan kita. Saya ambilkan contoh yang dilarang. Saya pernah baca satu tulisan. Pada satu tulisan itu disampaikan, alhamdu mautun. Ipar itu maut. Ternyata ada sebuah kisah nyata yang terjadi. Ada seseorang ikhwan, dia menikah, lalu kemudian adiknya pengen tinggal bersama dengan kakaknya. Kakaknya itu sudah nikah dengan seorang wanita. Dia tahu adiknya itu sebenarnya bukan mahram untuk istrinya. Tapi karena adiknya kemudian memaksa, akhirnya ditampung sama kakaknya. Ditaruh pada rumah yang sama, atap yang sama, kamar mandi yang sama, hampir melewati malam-malam yang sepi pun bersama pada satu atap, dia, istrinya, dan adiknya. Maka kemudian ketika saat itu awal-awal seakan-akan tidak terjadi apa-apa, sampai ternyata dia punya anak satu. Kemudian terlalu lama setelah melahirkan anak yang pertama punya anak dua. Sampai singkat ceritanya, ternyata Allah membukakan sebuah fakta, karena kebenaran itu kalaupun ditutupin tidak akan pernah mampu ditutupin, karena kebenaran lebih besar dari sesuatu yang menutupinya. Maka akhirnya terungkap. Apa yang terungkap? Sesungguhnya akhirnya sang kakak itu mendapati sebuah fakta, ternyata adiknya berzina dengan istrinya. Yang lebih ngeri, anak pertama itu ternyata itu merupakan hasil perzinahan dengan adiknya. Anak yang kedua juga sama. Kenapa? Karena ternyata secara medis abangnya itu punya masalah di dalam reproduksi. Dan secara medis dia itu sebenarnya tidak bisa punya keturunan. Dan itu ketahuannya setelah memiliki dua anak dari hubungan gelap antara seorang istri dengan adik iparnya. Yang mana notabene umur mereka sama. Nah itu yang kita pahami. Tulisan itu sampai ditutup dengan sebuah hadis alhamdu mautun. Sampai riwayat, sampai kejadian itu ditutup dengan sebuah hadis Nabi. Yang namanya ipar itu maut itu kayak gitu. Makanya kita jumpai dalam persoalan itu adalah bahwasanya di antara perkara yang kita mengerti, kalau Allah sudah meletakkan ada dosa, pastikan imani, tidak perlu ragu, tidak perlu kemudian kita mundur sedikit pun, bahwasanya di balik setiap dosa itu pasti ada keburukan yang akan menimpa. Makanya Allah ketika meletakkan larangan, sikapi dengan cara yang paling lapang, selapang-lapangnya. Bahwasanya di balik setiap dosa itu ada kerusakan yang menanti kita kalau kita tidak memahami dan ketika kita mengimani dan memahaminya. Tidak usah yang haram Ibu, saya ambilkan contoh. Tidak usah yang haram. Yang makruh saja itu pun
kalau kita mengetahui yang makruh itu pun ada keburukan. Contoh, saya ambilkan contoh. Ibu tahu kalau kita minum dan makan itu bersandar gini, makruh atau tidak makruh? Makruh. Makan sembari bersandar itu makruh. Apa hadisnya? Nabi bersabdalah, aku lo muttaqian. Saya tidak pernah makan sembari kemudian saya itu bersandar. Makruh. Makruh itu kalau dilakukan tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Walaupun itu makruh, apa yang terjadi? Secara medis ternyata para dokter itu berkata, orang yang apabila makan sembari dia bersandar itu membebani organ pencernaan ketika menggiling makanan. Itu baru makruh, belum sampai yang haram. Contoh lagi yang kedua perkara makruh, belum haram ini, apalagi yang haram itu loh. Ya kalau makruh aja terbukti, apalagi yang haram. Begadang. Begadang itu makruh atau tidak makruh? Makruh. Karena berdasarkan hadis Nabi ketika Nabi bersabda, ini akrahul hadis ba'dal isya. Ana itu tidak suka ngobrol habis isya. Dari dalil itu, para sahabat berkata, para ulama berkata makruh ngobrol habis isya. Karena Nabi tidak pernah ngobrol habis isya kecuali turunnya wahyu. Tapi ternyata walaupun itu makruh, terbukti. Apa buktinya? Bahwasanya ternyata orang yang sering begadang dengan orang yang tidurnya disiplin habis isya itu lebih sehat orang yang tidurnya habis isya. Kenapa? Karena orang yang apabila begadang lebih rentan mendapatkan penyakit. Karena organnya dipaksa untuk terjaga terus dan akhirnya waktu istirahatnya berkurang. Makanya orang kalau sering begadang, maka potensi penyakit yang datang menghampirinya itu lebih besar daripada orang yang jarang begadang. Itu baru makruh itu. Belum sampai haram. Makanya ketika kita mengetahui loh yang makruh saja ternyata memang ada keburukan, walaupun tidak sampai dosa kita melakukannya, apalagi yang haram. Makanya ketika kita nanti ngaji, tiba-tiba indeks dosa dan larangan kita bertambah, maka itulah yang Allah cintai dari diri kita. Allah tambahkan ilmu supaya kamu ngerti jalan-jalan keburukan itu apa saja. Jangan protes, jangan rewel kalau dilarang, dan jangan rewel ketika dikasih tentang peringatan dosa. Kenapa? Karena di balik dosa dan larangan itu ada surat cinta dari Allah. Poin yang pertama, paham? Paham. Yang kedua, yang kita pahami tentang masalah yang kedua, tidak ada dosa, tidak ada larangan yang paling dibenci oleh Allah setelah dosa kesyirikan kita kepada Allah kecuali adalah dosa zina. Jadi kalau kita membicarakan tentang dosa pada poin yang pertama itu merupakan surat cinta dari Allah supaya kita mampu terhindar, maka fahami ya yang kedua, tidak ada dosa yang paling Allah benci setelah dosa kesyirikan kecuali adalah dosa perzinahan. Dalilnya mana Ustaz? Kita buka surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 68-69. Kalau kita membaca pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-68-69, Allah itu menyebutkan dosa syirik, dan setelah menyebutkan dosa syirik itu dosa tentang pembunuhan dan perzinahan. Dosa perzinahan dan pembunuhan. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada dosa yang paling mendekati dengan dosa kesyirikan itu kecuali dosa perzinahan. Makanya ketika kita sudah bicara tentang perzinahan itu bukan masalah recehan itu masalah berat. Saking beratnya tentang perzinahan itu sampai Allah itu betul-betul menjaga kita dari kasus perzinahan, sampai dijaga, diatur detail hubungan laki-laki dan perempuan sampai sedetail-sedetailnya, kecuali salah satu alasannya adalah menjaga kita supaya tidak terjadinya perzinahan. Makanya saking beratnya dosa zina itu yang hari ini sudah mulai dihalalkan kembali, maka dosa zina itu kalau kita bandingkan dengan dosa membunuh, itu hukuman bagi pelakunya itu jauh lebih berat kepada dosa berzina daripada dosa pembunuh. Walaupun sama-sama berat, pembunuh dengan berzina. Kita ini kalau mendapati, saya ambilkan sebuah keterangan yang disampaikan Syekh Utsaimin. Orang kalau membunuh,
Kemudian ternyata keluarga terbunuh tidak memaafkan pembunuh. Hukuman yang diberlakukan kepada pembunuh yang tidak dimaafkan keluarga terbunuh adalah dikisos. Kisos, hukumnya kisos itu bagaimana? Hukuman kisos itu bagaimana seseorang kemudian dalam prakteknya disuruh rukuk atau disuruh sujud, kemudian dipenggal kepalanya. Al-Quju yang ditetapkan oleh khalifah ketika akan mengeksekusi orang yang telah ditetapkan sebagai vonis untuk dikisos, maka dia harus mengasah pedangnya. Pedangnya harus tajam betul. Yang mana nanti setiap dia dipenggal tak gitu, maka kemudian langsung putus. Efek sakit yang dirasakan pembunuh ketika dikisos efeknya tidak lama. Sepersekian menit tak putus dari jasadnya, maka dia menggelinding kepalanya. Selesai. Pedangnya harus tajam, tidak boleh dengan pedang tumpul, tidak boleh dengan cutter, tidak boleh dengan silet kayak PKI gitu. Setelah itu joget-joget, genjer-genjer. Tidak boleh kemudian sebagaimana ISIS pakai pisau dapur, ngok-ngok-ngok gitu, tidak boleh. Tapi betul-betul tak putus. Dan orang yang dikisos tidak merasakan sakit kecuali sepersekian menit putus kepala dari badannya. Itu hukuman kisos. Hukuman rajam, nah sekarang kita hukuman pezina. Untuk menunjukkan betapa bencinya Allah kepada perilaku zina. Di antara dosa yang paling tinggi setelah dosa syirik itu zina. Orang kalau berzina, baru satu kali berzina, satu kali dia berzina, baru pertama kali perdana dia berzina, kemudian hukumannya dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Lalu diasingkan di tempat-tempat yang jauh sesuai dengan keinginan khalifah. Dan tidak boleh digugat. Kemanapun khalifah menetapkan maka harus diikuti. Misalkan diasingkan di puncak gunung, asingkan di puncak gunung, setahun tidak boleh balik. Nah, itu hukuman bagi pelaku zina baru pertama. Kalau ada orang yang berzina, kemudian dia berzina kembali, itu sudah dianggap muhsan. Ataupun orang yang sudah bersetubuh dengan perempuan lain atau laki-laki lain walaupun belum nikah, sudah dianggap muhsan. Ataupun dia menikah, ataupun dia jadi janda, ataupun dia jadi duda, kemudian berzina, maka dia dinamakan muhsan. Muhsan itu gimana? Hukuman baginya ketika berzina itu jauh lebih berat daripada hukuman yang pertama. Kalau hukuman yang pertama dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau orang kemudian sudah berzina, kok kemudian muhsan, hukumannya apa? Ditaruh di dalam lubang, dirajam. Bentuk rajam itu gimana? Digalikan lubang setinggi dari telapak kakinya sampai ke pangkal lehernya, ditaruh dia di dalam, kemudian ditaburi, kemudian ditutup dengan tanah. Yang tersisa pangkal lehernya sampai ujung kepalanya. Dipersiapkan batu, tapi batu yang dipersiapkan tidak boleh dengan batu yang gede, yang batu-batu kali, batu sungai itu gede banget, yang dijatuhkan prek gitu langsung pecah kepalanya, bercacar otaknya kemana-mana. Tidak boleh. Tapi tidak boleh batu-batu yang kecil gitu, yang kemudian dia diketapel set gitu, ketapel lagi set gitu, sampai 3 pekan tidak mati-mati. Tidak boleh. Tapi batunya itu batu, sebagian itu ada yang mengatakan batunya itu sebagaimana genggaman laki-laki, sebagaimana genggaman manusia atau laki-laki dewasa, 2 genggaman tangannya, 2 kepalan tangannya, segini nih. Maka dia kemudian dipersiapkan batu-batu itu, lalu kemudian dilemparkan, set, kena kepala sini, teng gitu. Ditunggu dulu, lempar lagi dari belakang, fut, dari belakang, tueng, ya. Tunggu dulu sebentar, pakai lagi, set gitu, nasi prak gitu, mungkin biji matanya keluar, dan tidak langsung mati. Tidak langsung mati. Kenapa hukuman bagi pezina muhsan seberat itu? Maka Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin menjelaskan supaya orang ketika berzina, kalau dia melewati hukuman rajam semacam itu,
Maka untuk menggantikan seluruh kenikmatan yang didapatkan ketika berzina, maka ketika dia dirajam semacam itu, untuk menggantikan itu dia merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung jempolnya, sebagaimana ketika dia berzina dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya merasakan kenikmatan. Beda dengan membunuh. Orang kalau membunuh itu biasanya nggak nikmat. Orang kalau membunuh itu biasanya terbawa emosi, set bunuh. Setelah itu biasanya nyesel, ya Allah, kok malah dibunuh, malah mati itu. Tapi dia nggak membawa kenikmatan ketika dia membunuh. Tapi kalau orang berzina, maka kemudian kata Syekh Utsaimin, seluruh urat syarafnya itu dari ujung rambut sampai ujung jempolnya itu merasakan nikmat. Makanya orang kalau dirajam, maka seluruh kenikmatan yang pernah dirasakan semacam itu, maka diganti dengan perihnya sakit yang dia dapatkan dari ujung rambut sampai ujung jempolnya. Dan itu pun tidak boleh ditutup pelaksanaan hukum itu. Kalau hukuman kisos, Bu, khalifah boleh ngasih perintah, tutup, tidak usah dilihat ke publik. Boleh, ditutup boleh. Tapi kalau hukuman rajam itu harus dibuka. Kenapa hukuman rajam itu dalam syariat itu harus dibuka? Karena supaya orang melihat kejadian itu dan berpikir 1000 kali sebelum dia berzina, karena sesungguhnya itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Makanya tidak main-main, Ibu. Tidak ada air yang paling najis itu kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum terjadinya ijab qabul. Itu lebih najis daripada air liurnya anjing. Dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahim seorang wanita yang terkotori dengan air seorang laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Dan itu paling dibenci oleh Allah itu. Ya, karena hari ini kita itu sudah mendapati masyarakat itu melunak kepada perzinahan. Padahal Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Isra, jangan sampai perasaan kasihan yang ada pada hatimu itu menjadikan kamu tidak memandang keji perbuatan zina itu. Makanya kita lihat kan hari ini masyarakat sudah menyebut zina itu dengan hubungan pranikah lah, ML lah, sampai perempuan BTS yang sekarang disebut sebagai pekerja seks komersial lah, wanita penghibur malam, wanita kupu-kupu. Kalau kemudian wanita yang berzina disebut wanita kupu-kupu, nah kita apa? Kita kelelawar. Tidak boleh itu. Makanya itu yang menjadikan perzinahan itu tidak pernah ringan. Makanya sampai kita mendapati, kalau boleh kita ambilkan contoh, Nabi Yusuf itu, Ibu, Nabi Yusuf itu kalau kita membaca dalam surat Yusuf, ada momen-momen Nabi Yusuf yang berat. 1, dibuang di sumur tua. 2, jadi budak. 3, di penjara. 4, terjaganya Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri sang raja. Mana di antara bagian ini yang paling Allah puji dari Nabi Yusuf? Ketika dibuang di sumur tua? Enggak. Ketika jadi budak? Enggak. Ketika dia kemudian di penjara? Tidak. Tapi bagian hidupnya Nabi Yusuf yang paling dipuji oleh Allah, sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan pujian yang tinggi kepada Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu selamat dari perzinahan. Kenapa? Terjaganya orang dari perzinahan itu menempatkan posisi yang paling tinggi ketika dia mendapatkan keridhaan Allah. Itu zina. Makanya sampai kemudian kita mendapati zina itu, sampai para ulama itu kalau sudah bicara tentang zina itu ketakutan, Ibu. Sampai kemudian Imam Syafi'i saja mengatakan, ittaqu minaz zina, takutlah kamu terhadap perkara zina. Karena orang yang berzina, kalau dia tidak bertobat, pulang ke rumahnya, itu tikus di dalam rumah itu pun akan mendapatkan laknat dari perilaku orang yang berzina yang tidak bertobat dari zinanya. Ibarat kata sampai tikus-tikus, semut-semutnya pun dapat laknat itu. Saking bencinya Allah kepada perilaku perzinahan itu. Makanya Masya Allah, Anda tidak bisa bayangkan gitu ya, kalau kemudian kita menjumpai gitu, ada anak-anak kita gitu, ayahnya kerja dari pagi, pulang jam 8 malam, tidak sempat kemudian ngurusin hobinya, mau beli sesuatu dia tahan untuk mencukupi putrinya. Ibunya ketika mendapati anaknya lahir perempuan ataupun laki-laki, anaknya tidak bisa buang ingus, disedot itu sama kemudian ibunya. Ada kotoran dibersihkan sama ibunya. Kalau sakit dia rela ibunya tidak tidur, dikasih pampers, dikasih popok, dikasih nutrisi, vitamin, luranum dia dewasa, dipetik dengan cara yang haram.
Apa nggak remuk itu hati suaminya, nggak remuk itu hati ayah dan ibunya itu. Kalau kemudian mendapati betapa besarnya kebencian Allah kepada perilaku zina. Nggak main-main zina itu. Makanya sampai ulama yang lainnya selain Imam Syafi'i itu sampai mengatakan apa? Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Zina itu utang. Wa qada'uhu fi ahlihi. Kalau orang itu tidak bertaubat dari perzinahannya itu, utang itu akan dibayarkan melalui keturunannya. Ada keturunannya yang akan dizinai orang sebagaimana dia pernah berzina sama orang. Bisa nggak kita bayangkan, Bu? Ada perempuan anak kita sayang kayak gitu, kemudian pulang ke rumah, gelindot sama bapaknya, dibuatkan nasi goreng sama ibunya, padahal rahimnya tumpah airnya seorang laki-laki yang paling dibenci oleh Allah. Air liurnya anjing lebih mulia daripada air itu. Nah itu ada di rahimnya anak seseorang, lalu anak itu masih ketawa-ketawa, masih chatting dengan pasangan zinanya, lalu merasa perbuatan yang kemudian mereka lakukan itu merupakan bagian dari kasih sayang. Loh itu bodohnya itu loh, tentang agama Allah itu sampai segitunya. Zina dianggap kasih sayang. Terus kemana kita selama ini belajar agama, terus gimana ini? Atau kita mendapati ada seorang bapak-bapak, kemudian dia ketika menggenggam harta, tidak punya iman, Ibu. Kemudian dia zina dengan orang waliyadzubillah, pulang ke rumahnya, ketemu lagi istrinya, ketemu lagi putrinya, padahal baru saja dia menzinai putrinya orang. Itu kayak apa itu? Dan itu masalah besar. Makanya sampai perbuatan-perbuatan dosa, itu rata-rata perbuatan dosa itu rata-rata kalau sudah taubatan nasuha dihapus oleh Allah. Tapi kalau zina, kalau orang bertobat, mungkin Allah terima tobatnya insya Allah kalau tobat nasuha. Tapi jejak perbuatannya itu tidak dihilangkan oleh Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Ambilkan contoh. A zina dengan B, lahir C sebelum pernikahan. Itu C tidak bisa nasab sama A. Walaupun A sama B sudah taubat dengan taubatan nasuha, C ini kalau laki-laki tidak bisa pakai C bin A. Ya, boleh. Nasabnya kemana Ustaz? Nasabnya ke tempat tidur. Ketika muncratnya air itu ketika dalam perzinahan itu. Disebut dalam bahasa fikih waladun lil firash. Anak kepada tempat tidur ketika terjadinya perzinahan itu. Itu kalau masih di tempat tidur. Kalau di atas tebu, lebih parah lagi. Itu kayak apa? Waladun lil firash. Itu kalau nanti C kemudian bernasab kepada A sudah tidak bisa. Ini kalau C perempuan mau nikah, A tidak bisa nikahin. Kenapa? Karena bukan walinya. Itu hanya ayah pezinanya, ayah biologisnya. Tapi tidak pernah menjadi ayah yang syar'i. Nanti kalau A meninggal, C nggak dapat waris. Kalau C meninggal, C nggak bisa mewarisi A. Coba. Walaupun A sama B sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Walaupun sudah tobat. Kenapa sampai segitunya? Karena Allah itu betul-betul ingin memberikan pelajaran. Kenapa jejak perbuatan mereka tidak terhapus? Walaupun yang melakukannya sudah kemudian bertobat dengan taubatan nasuha, tidaklah Allah tidak menghapus perbuatan itu kecuali satu. Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang berakal. Yakin kamu berzina? Coba Bu kita bayangkan. Makanya saya dulu ketika menyampaikan kajian 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, di situ kan ada pembagian sabar Bu. Sabar itu kan ada 3. Ada sabar dalam melakukan kebaikan, ada sabar menahan dari larangan, ada sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar menghindari larangan itu, kata para ulama, yang paling berat dalam 2. Sabar dari riba dan sabar dari zina. Di mana 2 orang itu banyak diuji oleh Allah dan mereka terperosok pada 2 dosa itu. Terperosok pada dosa zina dan dosa riba. Orang kan banyak nggak sabar gitu, pengen punya rumah, nyentuh riba. Sama dengan dosa zina. Ketika saya habis nerangkan itu tentang 3 sabar itu, habis kajian ada bapak-bapak itu, ada bapak-bapak ngampirin saya, nangis di peluk saya itu, di pundaknya saya itu. Saya sudah deg-degan, waduh ini jangan-jangan ada kaitannya dengan tema ini. Nangis gitu. Dan bapak itu berkata, saya 15 tahun yang lalu zina Ustaz. Sampai akhirnya saya punya anak di luar perzinahan, di luar pernikahan. Anak saya pertama perempuan, sekarang kelas 3 SMP.
Dan itu saya peroleh dia dari hubungan perzinahan berkali-kali. Sampai istri saya saat itu hamil. Kami nikah Ustaz. Dan insya Allah saya sudah bertobat nasuha. Istri saya juga sudah berhijab, sudah sering ngaji sama dengan saya juga sering ngaji. Nanti kalau putri saya nikah, saya masih tetap tidak bisa menikahkan anak saya Ustaz. Tidak bisa Pak. Nangis beliau. Anak bilang, mau gimana Pak? Kalau bisa saya hapus saya. Tidak bisa Pak. Terus gimana Ustaz? Nanti wali nikah. Terus anak saya nanti gimana kalau tanya kenapa saya tidak menikahkan? Bapak jangan tutupi dosa dengan dosa lainnya hanya karena sungkan sama manusia. Sudah mau diapain? Nangis lagi Bu. Mau diapain coba? Nggak bisa diapa-apain. Makanya tadi saya katakan, ibu ninggalkan sholat, bapak ninggalkan sholat, ninggalkan puasa. Maka ketika taubat selesai, dihapus itu. Nggak ada jejak, nggak ada kemudian bekas itu, nggak ada. Itu kalau kita ninggalkan sholat, ninggalkan puasa. Tapi kalau zina, kok sampai ditakdirkan hamil, nah itu walaupun taubat, jejak perbuatan itu nggak dihapus. Disisakan untuk mikir panjang. Anaknya nggak salah. Jangan kemudian nanti kita benci anaknya. Sampai menyebut anak jadah, anak haram, anak zina. Tidak boleh. Apa salahnya mereka? Mereka tidak ngerti apa-apa. Yang salah fatal itu orang tuanya. Dan itu kemudian yang diakibatkan dari zina. Makanya sampai para ulama itu menyampaikan gitu. Zina itu, sampai zina itu. Kalau kita membaca semua riwayat, semua hadis. Ibu nanti baca. Semua riwayat, semua hadis tentang akhir zaman. Penyebab adanya longsor, gempa yang sudah dinas oleh Nabi dan disampaikan Nabi akan banyak terjadi di akhir zaman. Itu salah satunya itu kontribusi paling besar terjadinya longsor dan gempa itu pasti ada hubungannya dengan zina. Semua perkara tentang masalah gempa, longsor, semua musibah alam di akhir zaman, itu kata Nabi, itu selalu ada kaitannya dengan perzinahan. Kenapa? Saking masalah itu dibenci oleh Allah. Kontributor besar dalam setiap terjadinya musibah alam itu selalu ada kaitannya dengan zina. Masa Ustaz? Iya. Coba sebutkan dalil. Ana sebutkan salah satu dalilnya. Itu Ibunda Aisyah itu pernah ditanya, kenapa nanti di akhir zaman banyak longsor, banyak gempa wahai Ibunda Aisyah? Kemudian Ibunda Aisyah menyebutkan 3. Idastabahu zina wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif. Orang itu kalau sudah menghalalkan zina, idastabahu, sudah dihalalkan. Kan sekarang ini sudah mulai dihalalkan. Ya, makanya gerakan ini sudah mulai mengarahkan untuk gerakan menghalalkan zina itu. Makanya zina tidak disebut zina, disebutnya ML, hubungan pranikah. Tidak apa-apa, itu urusan pribadi dan urusan ranjangnya orang, nggak usah diurusi. Pelaku zina tidak disebut pelaku zina. Pelaku zina kalau ada pelaku zina tidak taubat, tapi kemudian dia masih dilulukan, bingung saya itu. Maka kemudian idastabahu zina, kalau orang sudah menghalalkan zina. Kemudian yang kedua syaribul khumur, orang sudah minum khamr. Wa darabu bil ma'azif, orang sudah memainkan kembali alat musiknya. Maka gharallahu fi samaihi, Allah itu kemudian cemburu di atas langit, berkata kepada bumi, ya lil ard tazalzali, bumi, bawa kamu nafas dikit, gerak dikit lah kamu. Maka bumi bergerak dikit. Kalau bumi sudah bergerak, maka Allah kemudian berfirman, fa in tabu wa nazalu, kalau mereka taubat, diam, jangan gerak lagi. Kalau enggak, hancurkan mereka semuanya. Makanya kita lihat Ibu, kalau Bapak dan Ibu memerhatikan ya, hari ini musibah yang terjadi di Bumi Nusantara itu kayak mata rantai dari kalung tasbih yang terputus. Lombok belum mengering air mata dan kesedihan kita tentang Lombok, digoyang itu Palu, Bu. Palu itu bukan hanya tsunami air, tapi tsunami tanah. Sampai kita ngelihat satu persatu bangunan tinggi itu digiring oleh Allah kemudian. Diperlihatkan oleh Allah, ada seorang suami ngelihat istrinya ditelan bumi. Ditelan dia oleh bumi itu. Loh, ketika kemudian Palu terjadi, orang Banten itu mungkin ngeliatin tanpa dia menyadari, sebentar lagi pun dia akan menjadi pusat pemberitaan dan kemudian terjadinya musibah. Banten terjadi.
Ketika Banten terjadi, orang Sukabumi ngeliatin tanpa menyadari bahwasanya sebentar lagi dia pun akan tertimpa dengan kejadian yang sama. Loh, itu kayak kalung tasbih yang putus, jatuhnya itu tak 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 cepet gitu. Dan semuanya terjadi apa? Selalu ada hubungannya dengan zina. Selalu ada hubungannya dengan zina. Belum lagi ketika orang itu tidak bertobat, maka diceratikan oleh Allah. Kalau dia tidak bertobat, ada salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang kalau sudah mati. Ruhnya manusia kalau mati itu kan ditaruh oleh Allah kan beda-beda berdasarkan dosa dan amalnya dia. Kalau dia pemakan riba ditaruh di tengah sungai darah, dia minggir, dikeprok dengan batu sampai pecah. Itu pemakan riba. Ada yang diberikan kenikmatan kubur, ada yang dimatikan adab kubur, ada yang antara langit dan bumi karena punya utang, ada yang ditaruh di tanur. Tanur itu apa? Periuk gede, periuk raksasa. Pada periuk itu Allah didihkan setiap manusia di dalam periuk itu. Untuk siapa? Lizunnat. Para ulama mengatakan untuk siapa tempat itu? Lizunnat. Untuk para pezina-pezina yang dia tidak bertobat sampai dia meninggal dunia. Itu. Makanya Masya Allah Ibu, kita kalau tidak baca hadis ini tuh, ya Allah, kita ini diarahkan sama media itu, dibuat narasi bahwasanya hal semacam itu tuh biasa gitu loh. Ibu disuguhi orang pacaran gitu, sampai kemana-mana gitu, disuruh memaklumi. Tayangan itu tuh cuma satu narasinya, kita disuruh memaklumi. Oh pacaran sampai luar negeri gitu, disuruh memaklumi. Udah maklumi aja. Itu sampai segitunya. Padahal mereka tidak tahu bahwasanya saat itu berhubungan dengan adab Allah yang besar. Makanya sampai-sampai para ulama itu mengatakan ada 27 atau 37, saya agak lupa. Kalau tidak salah 27. Ada 27 dosa langsung yang dirasakan kalau orang itu berzina. Makanya orang yang berzina itu minim saja. Itu dia yang pertama. Orang kalau sudah berzina dicabut kenikmatannya yang halal. Akhirnya dia nggak akan mampu menikmati hubungan dia dengan pasangannya yang halal. Kenapa? Allah kalau sudah mendapati manusia berzina, Allah akan campakkan kenikmatan yang dia dapatkan itu terus pada perkara zina sampai dia bertobat. Makanya orang kalau sudah berzina dengan perempuan lain, laki-laki lain, nanti ketika campur sama istrinya, campur sama suaminya, pasti sudah tidak nikmat. Kenapa? Semua perkara haram itu mencabut kenikmatan-kenikmatan pada perkara halal yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau tidak bertobat, nah ini sudah sering saya sampaikan, kalau tidak bertobat masih zina lagi, ada dua. Yang pertama, dibuka zina itu sampai kelihatan orang. Atau yang kedua, dimatikan dia dalam dosa zina itu. Jadi misalkan dia sudah zinanya itu sampai di puncak-puncak hotel gitu. Itu pun di kamar di lantai 37. Yang kamar 33 sampai 37 itu sudah mati lampunya. Nah, itu di pojok 37 itu. Sudah sembunyi, dimatikan sama Allah dengan pasangan zinanya. Kalau di bahasa infotainment jujur dengan pasangan kekasihnya. Kekasih itu disebut setelah nikah, itu baru kekasih. Kalau sebelum nikah namanya bukan kekasih, digondol. Oh, belum nikah kok. Maka itu yang dirasakan itu orang yang berzina itu. Makanya Masya Allah itulah yang menjadikan kita mikir. Dan hari ini orang itu kalau berzina, Masya Allah yang kita sedihkan, orang itu kalau sudah berzina tidak di balik pintu, tapi di luar pintu. Makanya Nabi mengatakan kamu akan dapati satu zaman orang itu berbondong-bondong, itu orang Yahudi dan Nasara, zinanya itu di pinggir-pinggir jalan. Nanti kamu akan dapati satu zaman orang pun akan berzina di pinggir jalan, kelihatan orang sebagaimana Yahudi dan Nasara mencontohkan bagaimana zina di pinggir jalan. La fa'altubuh, itu pasti kalian nanti ada melakukan kayak gitu. Makanya dalam Islam itu, ya Allah, sampai kita tidak pernah mendapati agama yang paling detail menjaga hubungan laki-laki dan perempuan kecuali Islam. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menjaga kehormatan. Perempuan tidak boleh disentuh kecuali yang mahram. Perempuan tidak boleh jalan di depan laki-laki. Kalau jalan di depan laki-laki kenapa? Kalau perempuan itu jalannya di depan, berarti setan itu nempel pada belakang punggungnya ini. Kata Nabi, istashrafahas syaitan. Setan menghiasi di belakang perempuan itu. Makanya laki-laki kalau jalan di depannya ini diatur hubungan laki-laki dan perempuan. Makanya disuruh cepat nikah kalau udah seneng nikah.
Kalau dilamar ternyata menolak, ya sudah, nggak usah cengeng, masih banyak yang lainnya. Mungkin dia baik, tapi yang jelas dia tidak tepat untukmu. Maka kemudian sampai dalam urusan kita saja, Ibu, sampai kita yang sudah nikah, itu tidak boleh memperlihatkan kemesraan aja, tidak boleh. Boleh nggak kita memperlihatkan kemesraan itu? Tidak boleh. Suami istri itu, walaupun suami istri tidak boleh memperlihatkan kemesraannya itu cium kening istrinya, dipeluk gitu, sampai yang peluknya tuh kenceng banget. Tidak boleh kalau di luar pintu. Kenapa? Karena khawatir yang melihat kejadian itu ada laki-laki yang hatinya sakit dan perempuan itu hatinya sakit, akhirnya dia memikirkan satu dosa ketika melihat pemandangan itu. Makanya kan Islam itu, makanya kita dapati Nabi itu tidak pernah mesra. Rata-rata hadis yang menceritakan tentang kemesraan Nabi itu selalu diceritakan siapa? Ibunda Aisyah, Ibunda Zainab. Ya, jadi memang kita nggak boleh mesra, Ustaz. Boleh kalau di dalam pintu mah boleh aja. Mau diapa-apakan juga nggak apa-apa kalau di dalam pintu. Mau dilempar ke lantai juga nggak apa-apa kalau di dalam pintu. Nah itu contoh. Tapi kalau sudah di luar pintu, tidak boleh diapa-apakan kalau sudah di dalam itu. Karena apa? Saking besarnya tentang masalah perzinahan itu, itulah yang menjadikan kita harus memahami. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Ustadz, fulan berzina, fulanah berzina. Kalau ada fulan dan fulanah berzina, apakah masih bisa untuk diterima taubatnya? Bisa. Dengan syarat taubatan nasuha. Kalau kita hidup pada zaman ketika belum tegak hukum Allah, kayak pemerintahan kita belum tegak hukum Allah pada tempat itu, maka sesungguhnya ketika kita mendapati ada orang yang berzina, maka jangan menegakkan hukum hudud sendiri. Wah, dia berzina, ayo kita ambil dia, terus kita lempari batu. Tidak boleh. Karena yang boleh untuk ditegakkan hukuman hudud itu dua. Satu, pengakuan orang yang berzina dan dia ingin dirajam. Dan yang kedua, itu adalah perintah dari khalifah. Tapi yang jelas bahwasanya perilaku zina itu bisa diterima taubatnya oleh Allah selama dia taubatan nasuha. Karena apa? Syirik saja yang lebih berat daripada dosa perzinahan, maka sesungguhnya syirik saja masih diterima taubatnya selama orang yang bertobat itu sebelum meninggal dunia. Itu syirik, apalagi perzinahan. Tapi syaratnya, kalau kita ingin bertanya, bagaimana orang yang taubatan nasuha dari perzinahan itu apabila kelihatan taubatan nasuha itu diterima, maka jawabannya jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Orang kalau berzina, kalau diterima taubatnya oleh Allah, ibu akan melihat bagaimana perubahan total dan drastis pada hidupnya 180 derajat. Kalau kita mendapati ada pelaku zina, kemudian berubah total setelah dia berbuat zina, maka insya Allah tanda indikator taubatnya diterima, dia menjadi lebih baik. Ada nggak pelaku zina yang diterima taubatnya Ustaz? Ada. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik itu pelaku zina, muhsan. Dia dirajam, tapi setelah dia dirajam, maka Allah kemudian menerima taubatnya. Dan ketika Allah menerima taubatnya, ketika dia dirajam sampai dia meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah memberitahu, kalaulah Ma'iz bin Malik memberikan syafaat, maka 70 penduduk Madinah akan mendapatkan syafaatnya Ma'iz untuk masuk surga, karena besarnya Allah mengampuni Ma'iz bin Malik ketika dia dirajam. Kalau ada pemerintah sekarang tidak melaksanakan hukum rajam, maka jangan kemudian merajam sendiri. Bi, iya, saya berzina, Bi, tolong dirajam saya. Wah, Binya nanti melaksanakan itu dihukum. Maka yang kita lakukan apa? Saat saya misalkan fulan berzina, sudah taubatan nasuha, pulang ke rumah istighfar, di rumah taubat nasuha, tinggalkan semua lingkungan yang pernah menjadikan orang itu berzina. Dan insya Allah itu diterima. Walaupun kita bicara poin yang kedua tadi, bahwasanya zina itu merupakan dosa yang sangat besar setelah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kemudian masih bisa diterima taubatnya. Itu poin yang kedua.
Jadi kalau kemudian ada orang itu kalau kemudian pada poin yang ketiga ada orang yang sampai kemudian dia berzina, maka dalam perzinahan itu maka dia masih bisa diterima taubatnya dan tidak selalu harus dirajam. Jadi kalau dia kemudian bertaubat nasuha, kemudian dia meninggalkan dosa itu, memperbanyak sedekah, kemudian dia sholat taubat, dia menyesali perilaku itu, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya selama dia dengan taubat dan nasuha. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita harus pahami, ada kaidah-kaidah yang penting untuk kita pahami tentang masalah perzinahan, yaitu yang keempat itu apa? Mencela orang yang berzina, mencela orangnya tidak boleh. Jangan dicela orangnya. Karena sesungguhnya apa? Orang yang mencela saudaranya atas dosa yang dilakukan oleh orang itu, maka Allah tidak akan matikan orang yang mencela itu sampai Allah akan berikan kepadanya dosa yang sama dari saudaranya yang dia cela, dan bisa jadi dia pun belum tentu selamat dari dosa itu. Paham ya ibu-ibu? Jadi yang kita lihat dalam masalah kaidah perzinahan ini itu apa? Yang kita benci, yang kita ingkari zinanya, orangnya tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Kenapa? Mencela orang dengan perilaku dosanya, maka Allah tidak akan mematikan kita sampai Allah pun akan uji kita dengan dosa itu, dan bisa jadi kita pun belum tentu selamat dari dosa itu. Makanya jangan gitu. Sebagaimana pandangan dokter. Dokter itu kalau melihat pasien, yang dibenci sama dokter itu apa? Penyakitnya. Orangnya disayangi oleh dokter. Ada nggak dokter tawuran gitu sama pasiennya? Kenapa kok diajak jotosan? Karena dia penderita kanker stadium lanjut. Tidak ada. Yang dibenci sama dokter itu penyakitnya. Orangnya tetap dirahmati dan disayangi, supaya menjadi sebab wasilah dia bertobat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang dibenci dosanya, jangan menghujat pelakunya. Yang kedua, masalah kaidah tentang perzinahan. Yang kedua yang kita harus mengerti. Maka yang kedua adalah tidak boleh bagi kita meridhoi perbuatan zina apapun itu bentuknya. Karena orang yang meridhoi perzinahan itu bahkan dosanya lebih daripada orang yang berzina sekalipun. Ya, karena saya baru tahu ini kejadian ini, Bu, kejadian zina yang sekarang masif di mana-mana ini oleh pemberitaan media, itu digoreng sama orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Apa komentar-komentar yang menyakitkan itu? Mereka berkata ini gara-gara zina itu tidak dilokalisir. Coba kalau zina dilokalisir, nggak perlu rame kayak gini. Tuh. Itu sama dengan meridhoi perzinahan tersebut. Ada lagi orang kampung, anak perempuan kampung itu, yang sampai kemudian dia membuat tulisan. Orang kampung yang sedang namanya itu dibesar-besarkan sama media itu. Dia membuat gini, itu tulisannya itu, itu tulisannya gini. Saya tuh heran sama dia bisa membuat value dia itu kok sampai laku 80 juta. Itu belum selesai. Padahal banyak perempuan-perempuan yang mereka itu nikah, disuruh masak, disuruh menyuci baju, disuruh kemudian setelah itu dicampuri, tetapi nafkahnya hanya dapat 5 juta per bulan. Orang semacam ini, yang nulis semacam ini orang kampung ini orang yang nulis ini tuh karena dia tidak punya iman kepada Allah, dia tidak paham 5 juta tadi itu di situ ada keimanan kepada surga. Tapi berkomentar dengan yang semacam itu haram. Kenapa? Kalau kamu tidak berzina tapi kamu menyetujui perzinahan, maka itu akibatnya sama kayak istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu tidak homo, istrinya Nabi Lut itu tidak liwat, istrinya Nabi Lut itu tidak lesbian. Tapi kenapa istrinya Nabi Lut dihukum oleh Allah sama kemudian kepada kaumnya Nabi Lut? Karena istrinya Nabi Lut meridhoi perbuatannya kaum Lut. Kalau kita pengen tanya lagi, tanya sama polisi, Bu. Polisi itu kalau ada orang melakukan tindakan terorisme yang ditangkap pelakunya, orang yang menyetujui perilaku itu pun ditangkap. Kenapa? Atas nama menyetujui sesuatu yang melanggar keutuhan negara. Makanya hari ini itu yang kita sedihkan itu, orang itu akhirnya membuat
membuat dosa yang lebih besar. Ada yang komentar, lebih baik 80 juta daripada gratisan. Gitu. Itu lebih mending dia daripada kemudian ada perempuan yang gratisan dikasihkan ke pacarnya. Lu dua-duanya haram. Tapi niat semacam itu tidak diperbolehkan. Karena anak khawatir, ini karena isunya masif, terus-terusan disampaikan terus-menerus. Akhirnya komentar-komentar yang sifatnya itu kemudian ini jadinya sudah kemana-mana. Saya penasaran itu kayak apa 80 juta itu. Lu sampai gitu. Lu itu sudah termasuk dosa. Kenapa? Itu perbuatan dosa besar. Makanya yang lebih parah daripada 80 juta lah, yang lebih parah dari perzinahan itu apa? Orang yang memanfaatkan itu hari ini digoreng isunya supaya kemudian kita memaklumi itu. Makanya saya ketika baca tulisannya anak, saya maaf nyebutnya anak kampung karena saya sudah gemes tulisannya tuh selalu gitu. Itu sampai kemudian buat saya tuh bingung bagaimana seorang dia itu menaikkan value-nya dia sampai 80 juta, Masya Allah. Dan itu haram hukumnya. Itu haram. Kemudian termasuk di antara perbuatan lain sebagainya yang berkaitan tentang perzinahan itu yang keempat, yaitu apa? Tidak boleh kita menyebarkan dan menyiarkan perbuatan itu. Artinya jangan ikut berdendang atas gendangan orang yang tidak paham ilmu ketika menyiarkan tiap hari. Ibu saya itu diharamkan untuk menyiarkan kejadian itu. Jangan malah di-share postingannya, URL-nya, YouTube-nya yang bagian mana gitu. Kenapa? Karena menyiarkan perzinahan itu merupakan bagian dari tindakan keji. Dan Allah itu paling tidak suka ketika tindakan keji itu disiarkan. Apa yang terjadi? Orang nanti kalau tidak punya iman melihat itu ketika masif diceritakan dan disiarkan. Orang yang asalnya tidak punya keinginan itu punya keinginan kotor. Wah, 80 juta ya. Saya juga punya 80 juta. Tuh. Oh, yang ini malah 2,5 juta. Lo malah cakepan yang 2,5 juta daripada 80 juta. Lo malah minimal kayak gitu. Apalagi hari ini sampai dijadikan bercanda masuk ke grup. Kemarin tuh saya ada grup teman-teman umum itu. Itu sampai ada yang bercanda, mungkin niatnya cuma bercanda. Diposting fotonya ditulisi, maaf ya kemahalan. Anak Masya Allah, tidak boleh nih. Haram mana saya bilang. Ini kalau nggak dicabut anak keluar dari grup anak bilang gitu. Tidak boleh kayak gitu. Kenapa? Itu akhirnya membuat hati orang itu mikir. Makanya sampai pelakunya pun yang dituduh itu pun tidak boleh di-share. Nanti malah jangan malah kemudian bercanda juga suami istri. Sini Pak, Bapak kalau digoda kayak gini tergoda nggak? Gitu coba. Tidak boleh juga. Karena hal semacam itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan keji. Makanya di stop. Saya tidak bisa bayangkan saya tidak bisa bayangkan Bapak dan Ibu. Kejadian ini masif diberitakan, digoreng tiap hari. Dan yang memegang handphone gadget itu dari anak kelas 4, kelas 3 SD sudah megang. Baca kayak gitu. Apa nggak rusak itu? Ada anak perempuan kelas 3 SMP ketika baca itu kemudian baca kayak ginian. Wah, iya 80 juta dapat banyak. Nggak apa-apalah. Akhirnya apa? Membuka jalan-jalan keburukan yang lainnya. Makanya itulah yang menjadikan kita di dalam kaidah perzinahan itu ada kaidah yang keempat. Tidak boleh menyebarkannya. Di stop, berhentinya di kita. Tidak boleh disiarkan lebih lanjut. Dan kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima yang juga kita harus pahami. Tidak boleh bagi kita ikut-ikutan menuduh orang berzina kecuali kita mendatangkan 4 orang saksi. Kalau enggak, kita yang dia akan terkena hukuman. Yang bisa kita lakukan secara maksimal, yang bisa kita lakukan secara maksimal itu apa? Yang bisa kita lakukan secara maksimal itu hanya bisa mengatakan wanita yang dituduh berzina, laki-laki yang dituduh berzina. Tapi kita tidak boleh, kecuali ibu memiliki 4 orang saksi. Kalau perempuan 8 saksi, karena 1 laki-laki harus berbanding 2 kesaksian perempuan. Kalau laki-laki harus 4 orang saksi. Kalau ibu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, walaupun media sudah menyampaikan berita ini perzinahan, ini pelacuran gitu, maka tetap kita tidak bisa mengatakan itu perzinahan. Cuma yang bisa kita komentari adalah mengatakan perempuan yang dituduh berzina. Sampai di situ saja, tidak lebih daripada itu.
Ya, makanya kemudian kita juga tidak boleh kalau misalkan ada tetangga habis nikah, kemudian selang 1 bulan sudah hamil 4 bulan gitu. Tapi kita hanya melihat indikasi kepada perutnya. Selama kemudian dia tidak mengakui, ya sudah, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk menunjukkan kepada kita kehati-hatian. Karena Islam itu bukan agama vonis. Sebenci apapun kita sama perzinahan itu tidak menjadikan kita gampang memvonis orang lain. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami poin yang keempat. Itulah kaidah yang berkaitan tentang perzinahan. Kaidah yang kelima yang kita pahami tentang perzinahan, zina itu tidak pernah instan, tapi zina itu selalu dilakukan dengan proses yang panjang. Dari mata turun ke mata, dari mata turun ke hati, sampai akhirnya terjadi yang perzinahan. Makanya kita mendapati ada sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbih, diceritakan bagaimana perzinahan itu pernah terjadi pada zaman sebelum Rasulullah. Pada zaman sebelum Rasulullah ada seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian dia hampir-hampir setan itu putus asa bagaimana memperlakukan laki-laki ini, untuk menggoda laki-laki ini. Ternyata setan itu hampir putus asa untuk menggoda laki-laki yang semangat dalam ibadah. Sampai akhirnya ada 3 pemuda yang menjadi tetangganya menitipkan anak perempuannya, menitipkan adik perempuannya. Laki-laki ahli ibadah itu saya mengatakan enggak usah, jangan. Tapi akhirnya mereka 3 laki-laki itu berkata, kami tidak punya tempat untuk menitipkan adik kami kecuali kepada engkau. Akhirnya diterima, tapi dengan satu syarat, adik kalian harus berada di lantai bawah, saya di lantai 2. Ya, tidak apa-apa. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika memberikan makanan? Laki-laki itu memberikan makanan dari lantai 2, diulurkan ke bawah. Nanti perempuannya membuka dari jendelanya, ambil makanan itu. Setan sabar, udah biarin dulu aja, nggak apa-apa. Setelah sabar beberapa lama, setan ngasih tahu, membisiki, masuk sih kamu ngantar makanan itu dari atas pakai tali, mbok taruh di bawah aja, diketok pintunya. Iya juga ya. Kemudian ke bawah, ditaruh makanannya, diketok pintunya, tak, pling, langsung ke atas. Setan membiarkan dulu, biarin aja, sabar, ditunggu dulu. Beberapa lama dilakukan. Setelah itu setan menggoda kembali. Maksudnya cuma kamu ketok pintunya, mbok, kamu tunggu dia keluar. Kamu tidak tahu gimana orangnya. Kemudian di atas, oh iya ya, diketok pintunya, dibuka pintunya, ngelihat dari mata ke mata. Setelah itu langsung ke atas. Setan dibiarkan dulu. Setelah itu setan ngomong lagi, maksud sih kamu tidak ngajak ngobrol? Akhirnya ngajak ngobrol. Kemudian dibiarkan setan, maksud sih kamu nggak masuk? Itu kan rumahmu juga, masuk juga. Dan akhirnya perzinahan, hamil, dibunuh. Apa yang kita ambil dalam riwayat itu? Para ulama menyampaikan perzinahan itu selalu dengan proses yang panjang. Makanya jangan sampai kemudian ibu-ibu ketika memiliki putri-putri yang ibu cintai, putra-putranya itu cintai, jangan melonggarkan penjagaan kita kepada keturunan-keturunan kita, lalu merasa bahwasanya alah tidak mungkin berzina. Jangan gitu. Apalagi sampai mengatakan ketika anak putrinya diajak laki-laki lain, ya udah nanti sebelum jam 9 pulang ya. Seakan-akan setan itu sebelum jam 9 libur. Karena perzinahan itu selalu terjadi karena proses yang panjang. Orang itu kalau berzina, ibu, laki-laki sampai berzina, booking perempuan itu biasanya apa? Proses melihat, mengakses komunitas, teman, dan akhirnya terjadilah perzinahan. Tidak mungkin langsung tiba-tiba orang berzina, itu tidak mungkin. Kalau benar kisah yang beredar adanya bookingan sampai 80 juta, itu tidak mungkin ada seorang ayah tega booking perempuan semacam itu, kecuali apa? Didahului dengan sering melihat, didahului dengan dia tidak menikmati yang halal, didahului dengan dia melihat sesuatu, didahului dengan dia berkenalan dengan teman-temannya yang terbiasa berzina dan cerita, saya kemarin habis pakai perempuan ini, timbul keinginannya, jadilah zina. Zina itu tidak instan, zina itu proses.
Ya. Jadi supaya kemudian kita memahami bahwasanya prosesnya itu kenapa dalam Islam itu ditutup rapat, satu ditutup itu apa? Karena tidak ada zina yang dilakukan instan. Zina dilakukan karena proses. Makanya syariat itu fungsinya menutup seluruh proses-proses yang ada supaya tidak terjadinya perzinahan tersebut. Ya, itu yang kelima yang kita bahas dalam masalah perzinahan. Jadi prosesnya itu adalah proses yang panjang. Dan proses itu yang kemudian sampai mengakibatkan seseorang itu berzina. Yang keenam, yang terakhir, disinilah fungsinya kita untuk meminimalisir perzinahan. Meminimalisir perzinahan itu apa? Salah satunya yang penting, memudahkan anak-anak kita untuk menikah. Tidak membuat standar mahar itu mahal. Tidak memberikan contoh walimah yang terlalu berlebihan. Makanya kalau standar kita mau menikahkan anak-anak kita itu standarnya apa? Dalam syariat itu kata Nabi standarnya itu ba'ah. Sudah cukup. Ba'ah itu apa? Kekuatan biologis. Nih, kalau sudah kekuatan biologis mulai kelihatan, dinikahkan. Kalau mereka belum punya harta, ibu belum punya rezeki, ibu yang ngasih rezeki dulu sampai mereka nanti dimampukan untuk mencari rezeki. Karena apa? Fungsinya hartanya ibu, fungsinya hartanya saya, fungsinya hartanya bapak itu bukan untuk kita simpan untuk masa tua, tapi fungsinya harta itu kita simpan untuk menjaga keturunan kita dari perilaku yang paling dibenci oleh Allah, yaitu perzinahan. Saya sampaikan enggak? Ada kisah teman saya nikah 19 tahun, 20 tahun. Itu ketika nikah ditanya sama bapaknya, "Nak, kamu sudah ba'ah belum?" "Sudah, Bi." "Benar sudah ba'ah?" "Sudah." "Puasa?" "Sudah enggak mempan." Kemudian sama bapaknya, karena bapaknya ini pemimpin pondok pesantren, langsung dicarikan akhwat. "Nih kalau mereka nerima lamaran kamu, nikahin mereka." Anaknya ngomong, "Saya tidak punya pekerjaan, Bi." "Lah, kamu yang terpenting terjaga dulu dari zina. Masalah nafkahmu sehari-hari biar bapak, biar Abi yang nanggung. Karena fungsinya hartanya Abi itu jagain kamu." Akhirnya nikah, Bu, dengan perempuan akhwat yang menerima beliau. Nikah 1 tahun pertama, 2 tahun pertama masih dicukupin sampai kemudian bapaknya. Dan bapaknya tidak malu. "Kamu tidak usah malu. Terjaganya kamu dari zina itu lebih daripada apapun. Karena bapak menjaga kamu dalam kesucian semenjak muda." Dan bapaknya berkata, pemuda yang hidup dalam ketaatan dan kesucian nanti akan dikasih naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Anaknya nikah, Bu. Sampai ketika di Fakultas Syariah ketemu dengan saya, itu baru mendapatkan beasiswa. Kita dulu di Fakultas Syariah itu sekitar 200 real, sekitar 800-an ribu. Dia ngomong sama bapaknya, "Bi, sekarang saya sudah punya nafkah, tidak usah lagi dikirimin uang. Saya akan nyukupin sesuai dengan apa yang saya mampu." "Ya udah, tidak apa-apa, alhamdulillah." Dan bapak bersyukur bahwasanya kamu terjaga dari perilaku zina ketika muda. Hari ini, Bu, enggak, Bu. Kita ini malah mengulur-ulur anak kita itu mau menikah. Lalu kemudian ketika anak kita belum mampu, kita ngomong, "Nanti mau dinikahin pakai apa? Mau dimakan pakai apa? Pakai batu." Ya, ibu pernah nggak makan batu? Nggak pernah kan? Kalau sudah ada laki-laki yang menikah karena Allah yang nyukupin, bukan saya, bukan ibu, bukan bapak. Yang nyukupin itu Allah. Jangan mengatakan makan batu kayak kita nggak punya Allah saja. Urusan terburu-buru itu tercela, kecuali urusan bayar utang dan urusan menikahkan anak. Urusan utang jangan pakai sabar. Kapan bayar utang? Sabar. Itu dalihnya orang kalau nggak bayar utang. Makanya Nabi mengatakan semua urusan terburu-buru itu tercela kecuali bayar utang. Cepat bayar utang. Kedua, nikahin anak. Makanya anaknya ditanya, "Sudah siap ba'ah belum?" Sudah cepat nikah. Kalau enggak, suruh puasa. Kalau enggak, dicek handphonenya. Kalau enggak, akhirnya fatal. Bisa jadi kita kehilangan kebaikan dan kesolehan anak kita. Itulah tentang perzinahan. Semoga kita paham, semoga kita ngerti apa yang kita bahas pada hal semacam ini, supaya kita tidak lagi punya kesalahan di dalam memahami tentang masalah ini. Karena masifnya berita yang ada, sekali lagi saya menyampaikan, jangan sampai kita bergoyang pada gendana orang yang tidak paham ilmu. Orang yang tidak paham ilmu membicarakan zina, kita zina, ya, tidak usah dicari-cari inisialnya, Bu, lagi sudah ditutup itu.
nanti dibaca beritanya, ditanya ini, kemudian dicari ini isiannya siapa ini, MCK ini siapa MCK, WC, DVD, nggak usah dicari, karena itu tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan kebaikan untuk kita. Suara anak-anak sudah mulai meramaikan tempat kita. Jadi kajian kita pada kesempatan hari ini, afwan, saya mohon maaf, kajian kita adalah kajian tentang tematik. Insya Allah bulan-bulan berikutnya kita kembali membahas kitab At-Tadhkirah. Tidak ada pertanyaan? Ada. Ya sudah, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada titipan pertanyaan. Jadi dahulu ada simpulan. Jadi dia itu hamil di luar nikah. Setelah berapa bulan kehamilannya, mereka menikah dan anaknya lahir sampai besar sampai menikah. Tiba-tiba ayah ibunya itu juga sekarang sudah bercerai. Itu gimana itu Ustaz, anaknya itu? Bercerai yang siapa Ulangi lagi. Jadi dulu dia hamil duluan, sudah berapa bulan dia mereka menikah dan lahir anaknya. Itu apakah anaknya itu sah apa tidak gitu loh, maksudnya halal atau tidak, sampai anaknya itu besar, anaknya sudah menikah dan kedua orang tuanya itu sudah bercerai sekarang. Jadi gimana itu Ustaz? Yang ditanyakan apanya Yang ditanya bentar. Yang ditanyakan apanya? Sini. Nasib anaknya apa gimana? Nasib apanya? Nasib apanya? Status anaknya? Yang kedua sekalian dulu. Dua sekalian nanti saya jawab biar nggak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan mengenai kalau kita salam dengan suami, kalau kita mengatakan itu di luar pintu, itu termasuk bisa atau enggak? Atau yang kedua, tapi dalam pintu tapi ada anak-anak gitu, kita cicip itu bisa atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, udah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustaz, jika ada seorang sudah menikah, dia selingkuh dan berzina, terus dia bertobat, terus apakah itu diterima tobatnya tapi tanpa dengan dihukum di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Oh ya sudah. Tidak apa-apa, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya, saya punya sahabat, dia mau mengadopsi seorang anak, tetapi anak dari kerabatnya, tetapi kerabat ini anak tersebut tuh hasil kemiskinan. Apakah sahabat saya bisa mengadopsi anak tersebut? Terima kasih. Dah? Saya jawab dulu. Bismillah. Kita jawab dari yang terakhir. Bagaimana kita mengadopsi anak tetapi hasil perzinahan? Anaknya tetap dalam kondisi fitrah. Anaknya tidak ada membawa dosa apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita ingin mengadopsi mereka karena alasan-alasan yang sudah kita miliki, maka tidak apa-apa. Karena anak dilahirkan pada kondisi fitrahnya. Yang salah adalah orang tuanya, bukan yang salah itu kepada anaknya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana ada pasangan yang sampai berselingkuh, maka cara bertobatnya taubatan nasuha. Betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi kembali. Dan tidak, apabila sekarang belum ada rajam, bagaimana Ustaz? Kalaupun sekarang belum ada rajam, maka sudah bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah tidak ada dosa kecuali diampuni oleh Allah apabila kita bersungguh-sungguh.
Kemudian yang kedua, tadi yang kedua siapa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Oh, bagaimana ketika kita salam sama suami kita? Kalau salam saja tidak ada masalah, berpegangan tangan pun tidak ada masalah. Tapi kalau sampai kemudian mencium kening, dipeluk, itu ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau hanya CPK, kalau menurut saya, walaupun saya tidak menyalahkan yang di luar, tapi lebih baik di dalam rumah saja. Untuk prasangka-prasangka yang tidak baik dari orang yang memiliki penyakit pada hatinya. Mencium tangan, gandengan tangan tidak ada masalah, gandengan tangan di belakang tidak ada masalah kalau gandengan tangan. Apa Om? Anak dia sendiri nggak ada masalah itu. Kan bapak ibunya. Kan bapak ibunya kan anaknya kan sudah melihat di dalam rumah kan bapak ibunya kayak apa. Yang kita khawatirkan itu orang luar, di luar anak kita malah. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana nasibnya anak yang apabila dia dari kasus perzinahan? Anaknya tidak ada masalah Setiap anak itu fitrah, dia dalam kondisi suci. Apa? Pernikahannya si anak dinikahkan sama bapak dulu pezinanya. Kalau kemudian mereka menikah disebabkan mereka sudah tahu hukum ini tapi tetap dilabrak, yang menikahkan itu adalah bapak pezinanya, nah itu hukumnya jadi tidak sah. Tapi kalau anaknya tidak tahu bahwasanya dulu dia itu dimiliki, itu dia dulu dilahirkan setelah perzinahan, anaknya tidak tahu, anaknya tidak apa-apa, hukumnya pernikahannya tetap sah. Dosanya nanti berlaku double kepada bapaknya yang tega menikahkan anaknya padahal tidak punya kuasa untuk menikahkan anaknya. Kenapa? Nah itu tetap nanti kalau dia tidak tahunya karena tidak pernah belajar dan tidak pernah mau belajar, itu hukumannya double-double lagi. Ya. Sudah? Ya. Ustaz, yang mau ditanyakan adalah satu ya Ustaz ya. Yang pertama dia kita punya sahabat gitu, lalu dia sering cerita tentang pacar-pacarnya gitu Ustaz ya. Lalu ada salah satu di antara teman kita bertanya kepada dia udah sampai sejauh mana hubungannya, lalu dia bercerita apa adanya dengan jujur, seperti misalnya sampai berzina gitu. Nah yang menjadi pertanyaan adalah boleh nggak kita menanyakan hubungan kamu tuh sampai mana dengan dia gitu ya Ustaz ya. Kalau sampai kita tahu dia berzina, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita sudah sering nasihati buat dia hal itu biasa, tidak usah. Jadi hukumnya kalau kita sudah mendengar hal itu, apa yang harus kita lakukan selain nasihat gitu Ustaz? Karena dia dengan ringan menceritakan gitu saja. Nah itu pertanyaan pertama itu ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara ta'aruf yang benar gitu Ustaz, yang syar'i? Jika memang kita tidak mau mendekati zina gitu kan, bagaimana cara ta'aruf yang syar'i gitu kan? Itu aja dulu. Bismillah. Yang pertama, proses ta'aruf yang syar'i ini tentunya penjelasannya panjang, tapi saya singkatkan sesingkat-singkatnya. Ta'aruf yang benar itu ta'aruf yang melalui proses pihak ketiga dan tidak dilakukan secara personal dan satu di antara dua belah pihak. Tapi proses ta'aruf itu yang syar'i adalah ada tiga pihak yang terlibat pada proses itu, meminimalisir komunikasi, meminimalisir pembicaraan, dan seminimal mungkin memotong waktu. Kalau memang cocok ya langsung dinikahkan, kalau tidak cocok langsung berpisah. Kalau tinjauan teknis saya itu panjang, dari masalah kita nanti seneng sama orang gitu ya, kita ngomong siapa yang kenal dengan dia, kamu kenal dia nggak? Kenal. Saya pengen serius sama dia. Oh ya sudah, ada proses ta'aruf berlanjut dengan nandor. Nandor itu apa? Nandor itu ketemu dipertemukan satu ruangan tapi ada pihak ketiga. Nanti kemudian kalau pakai cadar ya dibuka cadarnya. Kalau dia tidak pakai cadar, tidak usah dibuka cadarnya karena tidak ada cadar. Langsung melepas. Kemudian ngobrol beberapa waktu,
Kemudian setelah itu pisah, masing-masing istikharah. Istikharah cocok. Nah, terus kemudian dilanjutkan khitbah langsung. Apa? WA dalam hal-hal yang sifatnya berkaitan tentang proses pernikahan boleh. Tapi kalau WA itu sampai kemudian sampai pagi-pagi lagi apain, makan nasi apa, uduk ya, udah nggak boleh, itu jelas. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita punya teman, punya sahabat yang selalu menceritakan tentang kasus perzinahannya, itu dosanya double. Dosa zinanya ditambah lagi dengan dosa dia meluaskan dosa yang dilakukan. Itu sudah 2 dosa sendiri. Kalau sampai ada orang melakukan dosa lalu sudah ditutup oleh Allah, tapi dia menceritakan dosa itu kepada orang lain, itu double dosanya, dan itu dua-duanya dosa besar. Kalau kita mendapati ada yang semacam itu, ya kita harus kasih tahu. Tapi kalau dia tetap menganggapnya biasa, mungkin lebih baik kita kurangi interaksi kita, karena penyakit buruk biasanya nulapun. Kita berinteraksi sama dia sekedarnya, dalam batas untuk mengingatkan dia. Selebihnya jangan dijadikan teman ring pertama. Circle-nya kita ring pertama jangan orang-orang yang semacam itu. Kecuali bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, itu indikator kesolihan. Jadikan dia ring pertama. Orang semacam itu ring 3, ring 4, ring 5 saja. Karena teman itu kalau saya boleh memberikan klasifikasi, ring itu ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Kalau saya gitu, ring saya 1 saya ada. Siapa saja Ustaz, nggak perlu tahu. Ring 2 saya ada, ring 3 ada, ring 4 ada. Ring 1-nya saya inilah yang kurang lebihnya saya tahu bagaimana kesolehan mereka. Yang mana saya menitipkan masalah-masalah berat dalam hidup saya, itu ring 1-nya saya ini. Yang mana kalau ketika saya pergi ke safar-safar jauh, salah satunya dulu ke tempat-tempat musibah, maka selalu saya menitipkan wasiat saya itu pada ring 1-nya saya. Ada ring 2, ada ring 3, ada ring 4. Ini beda-beda. Allah alam bisawab. Paham? Pertanyaan beliau mewakili banyak pertanyaan lainnya. Sudah mau adzan asar. Jadi kita persiapan, mari kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Nawwarta darbi, syukran. Syukran ya Rabbi, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا